Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Fauzia Hasanah. Saya mahasiswa di Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, mengambil prodi Pendidikan Bimbingan Konseling. Saya di sini akan mempresentasikan apa itu pedagogi untuk memenuhi UAS mata kuliah pedagogik yang diampu oleh Bu Dewi MPI. Pedagogi itu adalah pada dasarnya cara dan sikap seseorang dalam mendidik dan membimbing orang lain. Pedagogi bukan soal cuma bagaimana mengajar di kelas, tapi lebih ke bagaimana seorang guru dan konselor memahami peserta didik sebagai manusia yang utuh. Di dalam pedagogi ada proses memahami karakter, perasaan, latar belakang, serta kebutuhan peserta didik lainnya. Lalu mendampingi mereka agar bisa berkembang sesuai dengan potensinya. Dalam bimbingan dan konseling, pedagogi sangat penting karena konselor tidak hanya memberi arahan saja, tetapi juga konselor hadir sebagai pendengar dan pendamping yang aman bagi siswa. Di situ juga kompetensi sendiri bisa dipahami sebagai kemampuan yang benar-benar tampak dalam tindakan, bukan hanya tahu teori, tapi mampu menerapkannya dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Seorang guru atau konselor yang kompeten tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga mempunyai rasa empati, bisa berkomunikasi dengan baik dan bisa mengambil keputusan yang bijak, serta bisa menyesuaikan diri dengan kondisi peserta didiknya. Dan kompetensi peserta didik juga berarti guru mampu memahami cara belajar, serta berkembang dan memahami perkembangan dan permasalahan siswa, lalu membimbing mereka dengan pendekatan yang tepat gitu. Jadi pedagogi itu bukan hanya sebagai untuk mengajar saja, tapi kita juga harus memahami dulu, terus juga membantu mereka supaya berkembang dengan betul gitu. Terus pedagogi tujuan pedagogi dalam bimbingan dan konseling adalah untuk membantu peserta didik agar bisa berkembang secara optimal dan mandiri gitu. Melalui pendekatan pedagogik ini, siswa diharapkan mampu mengenal dirinya sendiri, memahami kelebihan dan kekurangannya, mengelola emosinya, serta berani mengambil keputusan dan tanggung jawab. Pedagogi juga bertujuan menciptakan suasana belajar yang nyaman, layanan konseling yang aman, nyaman, tidak menghakimi, sehingga siswa merasa dihargai dan diterima apa adanya. Jadi aspek pedagogi itu terlihat dari guru, terlihat dari bagaimana cara guru atau konselor memahami peserta didik, merancang layanan atau pembelajaran, melaksanakan pendampingan, serta melakukan evaluasi dan refleksi. Jadi seorang guru BK misalnya perlu memahami latar belakang siswa, kondisi psikologinya seperti apa, dan tahap perkembangannya seperti apa. Setelah itu, layanan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan siswa, bukan disamaratakan. Jadi setiap siswa itu memiliki kebutuhannya masing-masing. Jadi guru konselor atau guru BK di sini yaitu mendampingi pertumbuhan dan perkembangan yang mereka alami. Jadi tidak antara siswa yang satu dengan yang lainnya tidak disamaratakan dalam memecahkan masalahnya. Evaluasi juga penting agar guru bisa melihat apakah pendekatan yang digunakan sudah tepat atau perlu diperbaiki. Nah di sini jadi itu tujuannya pedagogi supaya peserta didik itu bisa berkembang secara utuh sesuai dengan kebutuhannya. Manfaat pedagogi sangat terasa dalam proses pendidikan bagi peserta didik. Pendekatan pedagogi membuat mereka merasa lebih dipahami, saya lebih dihargai, dan saya lebih didukung gitu. Jadi hal ini dapat meningkatkan kepercayaan diri peserta didik, memotivasi belajar mereka, serta kemampuan sosial dan emosional siswanya. Bagi guru dan konselor, pedagogi membantu menjalankan peran secara lebih manusiawi dan bermakna, bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban asal ada administrasi saja, tidak, tapi benar-benar untuk perkembangan siswa. Itu ya manfaat pedagogi di sini. Dan apa fungsi pedagogi? Nah, fungsi pedagogi di bimbingan konseling adalah sebagai landasan dalam mendidik dan membimbing. Pedagogi menjadi pegangan bagi guru dan konselor dalam bersikap, dalam mengambil keputusan, serta menangani permasalahan dengan cara yang benar.
agar berkembang secara seimbang gitu. Jadi menurut saya menjadi guru di era sekarang itu bukanlah hal yang mudah, tetapi sangat bermakna. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi saja, tapi juga sebagai pendamping, sebagai motivator, juga dan sebagai tempat siswa bercerita sehingga mereka merasa nyaman, merasa dipahami gitu. Jadi di era digital ini seperti sekarang, siswa sangat mudah mengakses informasi, tapi justru banyak yang kehilangan arah. Ketika mereka mudah mengakses informasi, banyak yang kehilangan arah dan mengalami tekanan mental. Disinilah peran guru BK, terutama di sini mungkin peran guru, terutama guru BK gitu ya, sangat dibutuhkan untuk hadir secara manusiawi, mendengarkan tanpa menghakimi dan membantu siswa menemukan jalan terbaik untuk dirinya gitu. Jadi guru di zaman sekarang itu dituntut untuk terus belajar adaptif dengan teknologi, peka terhadap kondisi psikologi siswa, dan tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Bagi saya, menjadi guru bukan hanya sebuah profesi gitu ya, tetapi sebuah panggilan untuk membentuk manusia. Selama guru masih mau peduli, selama guru masih mau mendengarkan, selama guru masih mau membimbing dengan hati, perannya akan selalu penting dan dibutuhkan kapanpun dan dimanapun, kapanpun zamannya akan selalu dibutuhkan. Jadi intinya dari pemaparan pedagogik ini sangat penting sekali ya, terutama bagi kami atau bagi guru BK itu, supaya kita bisa mendampingi anak-anak bisa